pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di aula Balai Pendidikan Pertanian Kecamatan Sebalai dalam rangka kegiatan dagang teknologi yang seyogyanya kita laksanakan setiap pertama ya, setiap bulannya. Tidak untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja kepada kegiatan dagang teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Sumardi SP dengan judul budidaya ternak itik secara sederhana. Jadi gambarannya nanti akan dipaparkan oleh Bapak Iwan Sunardi. Itu kepada Pak Iwan Sunardi kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan limpah rahmat sehingga kita dapat berkumpul di aula BPP ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membawa judul beternak itik secara sederhana. Jadi Bapak Ibu, di sini yang kita perhatikan dalam budidaya ternak itik, mengapa saya katakan polanya yang pola sederhana? Secara langsung di sini saya langsung yang mempraktekkan. Mengapa kan dikatakan sederhana? Yang pertama dalam segi keuangan. Memang keuangan yang terbatas, makanya kita mengambil saya tema pola sederhana. Yang pertama di sini yang kita lihat, yang pertama kita carikan dulu telurnya ini. Telur, oke. Telurnya apa induknya dulu? Telur dulu lah kita apakan. Mana duluan Pak? Nah, kalau kita bahas itu nggak bisa habis, oke? Telur ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ketahui besar dari telur ayam. umurnya, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu sebutkan. Kalau kita tahu, dapat ketahui bapak-bapak ibu pengamatan umur menetasnya telur umur berapa? Ada yang 21, ada 35, ada 40, 42. Ada yang ibu tahu? Itik ya? Oh itik. Itik. Kita dalam belajar kan itik. Iya. Beda. Nah, kalau ayam pintar betul 21. Itu bebek itu. Ini ayam. Oke. Itu bebek 35. Nah, Itik, bukan entok. Hah? Itik. Berbeda intik Apa perbedaan itik dan entok? sama entok beda. Oh. Kayak makanya itu itik mana bebeknya tapi ini entok. Itik dan bebek. Itik entok bebek. Saya tahu gini, inilah entok. Oh. Kalau ini kebetulan nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak ada perubahan saya bawa. Jadi sekarang kita masuk di tema entok. Entok ya, entok. Kalau dikatakan itu entok, oke? Ada yang tahu? Ya, kalau yang pada umumnya di situ udah rata-rata di sini ya. Itu entok kan? Iya. 40 kan? 35 itu kan? Ya. apa sih? Yang 42 apa Pak? Angsa. 42 katakan angsa juga. 50 hampir angsa. Enggak juga. Entok ini pun bisa juga ada 40. Kita sudah saya amati. Dia kenapa? Pengamatan. Masa 40 Masih mencuti. pecahan semuanya. Bisa nanti kita tengok nanti ada di keterlambatan itulah yang ada itu. Nah, itu yang kadang dua apa itu istilahnya. Dua. Itu dia terlambat. Tapi pada umumnya inilah dia. Kenapa Pak? 40 hari. 40 hari. Tergantung yang Entok. keram itu. Hah? Tergantung yang keram. Enggak lah. Entok. Iya.
Entok yang pertama kita tengok yang sini. Yang pertama kita tengok bahasnya. Tadi pertama udah kita bahas ya. Telur entok. Entok. Iti entok ayam. Entek. Hari. Yang kedua kita masuki yang kita lihat di sini anakan entok. Nah, Ini dia. anakan entok. Pada waktu masa menetas kita perhatikan ya. Di situ bapak-bapak ibu kurang kita perhatikan. Pola di sini sebetulnya Pak Sarina sudah tahu juga, Pak Rahman. Perlu kita perhatikan apabila sudah menetas pembuahan di sini di satu induk dia induk. Nah, ini di sini perlu kita perhatikan penetasannya. Kita tengok telurnya. Penetasan misalnya mesti dua telur ya baru menetas. Selainnya di sini ini kita perhatikan. Kita perhatikan kan kasat mata yang awam aja udah kita tahu. Menandakan udah jadi dan mau bakal netas dia letak di sini. Nah, ini kita biarkan. Apabila ini sudah tidak ada, ini perlu kita perhatikan. Kita goncang, kita tengok udah goper, itu kita asingkan. Nah, kenapa kita asingkan? Ini maksimum. Nanti kita masuk ke produksi telurnya ya. Ini belum sampai ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini kita sisihkan. Nah, yang udah menetas, menjelang udah menetas itu kita perhatikan. Udah 4, 2, 3 ini kita perhatikan. Kita asingkan buah cangkamnya. Kita biarkan dulu. Besoknya kita lihat. Ini udah menetas semuanya. Inilah yang terjadi katanya, inilah maka saya mati udah sampai gugur. Ini ada bersisa dia. Ada yang nggak sanggup. Nah, ya kan? Pak Rahmat perhatikan tahu juga ya. Ada yang nggak sanggup. Ada 2, 3 biji itu nggak sanggup. Itu makanya kita mesti cepat. Ini udah menetas semuanya. Nggak sanggup dalam ibaratnya kalau ibu kita belum melahirkan, itulah terjadinya tidak bisa operasi. Anak ini pun gitu juga. Dia udah pecah, tapi tidak sanggup dia mencahkan semuanya cangkangnya separuh cangkang. Nah, kita pecahkan sendiri. Apabila ini udah mengalami retak semua, ini kita nggak apa-apa, kita telaten kita untuk mempercepat dia pelepasan meringan, kita bantu aja, kita letakkan, kita pecahin semuanya, kita masukin, menghindari gini. Cangkang ini kan banyak, kita buahin, bukain, cangkang kita buangkan. Karena ditakutkan nanti yang anak kan yang udah menetas ini semua, yang dua di selang 3 ini udah selamat dia aman. Tapi kalau yang ini tahu lah induk, entok kan bernyawa, tapi pikiran tidak ada. Pikiran tidak ada, asal pokoknya penting anak, tapi dipijaknya nggak tahu, itulah terjadinya. Nah, itulah turut pemijahan. Ini dibuang. Sekolah kena. Dipecahkan aja, nggak apa-apa. Dipecahin nggak apa-apa dia, aman itu. Karena ibunya berdiri aja dia. Iya, oke. Pak, tanya. Iya di sini oke. Ini kan cerita tentang telur, kriteria untuk memilih telur mentok ya. Yang bagus itu kira-kira seperti apa? Iya bagus, itulah baru. Ini kita bertanya ini saling apa aja. Nanti sampai belakang lupa nanti kan. Iya. Menentukan entok setelah umur melihat jadinya embrio, kita pakai senter, gunakan senter ini. Kita paling umumnya pakai malam. Inilah senternya. Langsung gambarnya. Mahal kali dia. Pikiran ke traveling Awet. agak kota lah Pak. Itu senter zaman dulu kayak gitu. Nilai-nilainya itu. Peta dia. Ada gambarnya. Ada kertas. Pakai kepala sendiri. Bingung. Yang Jadi pembahasannya ya. kepala bebek tadi. Ya, Bapak ya keluar. Ikut aku. Bisa juga nggak pakai ini juga. Kita ambil telur. Enaknya ini kita di malam hari kita pengecekannya. Nah, di malam hari. Oh, di malam hari. Kita ambil telur ini. Iya. Kalau biasanya itu ada alatnya ya, barangannya ada alatnya itu gini. Di sini ada telur.
kita senter gini, di senter, nah, di senter itu dia ada nampak embrionya itu, urat-uratnya itu ibaratnya dia berbentuk ibaratnya kayak kita telur itu kan ada yang pertama, iya, di puting itu kan ada nampak bintik putihnya itu, Akar-akar gitu ya. nah, jadi akar-akar itu, kalau kita foto ini nanti kita senter itu, kita tengok, akar itu udah banyak enggak apanya embrionya itu, Itu betul nggak teman-teman? Kayak gitu ya teman ya? Itu setelah berapa hari dirami? Kalau kita amati umur 30 hari udah bisa, udah nampak 30 hari 30 hari udah nampak itu membentuk embrio. Kalau nggak salah ya mana-mana? Jadi izin Pak, kalau kita pada saat checking telur, checking telur kan, dia itu artinya kalin kan, kalin. Nah, kalau itu telur itu kan ada telur fertil dan telur infertil. Nah, kalau dia telur fertil pada saat penetasan, kita kan menggunakan mesin tetas kan. Iya betul. Jadi telur ini mohon maaf ya, tidak saling mengajari ya. Iya betul. Kalau telur entok itu kalau kita menggunakan inkubator itu 28 hari. 28 hari ya. Sampai 30 hari. Karena apa kita pada umumnya kita 35 hari sampai 40 hari? Karena itu kan indukan. Nah, telur ayam 21 hari, BP 25 sampai 28, kalau entok 28 sampai 33. 33. Iya. Itu kalau menggunakan inkubator. Nah, jadi pada saat dia dirami itu sudah tahu kita nggak mengerami telur yang infertil, jadi telur fertil itulah dilakukan kali menggunakan senter. Senter nggak harus di pada malam hari, tapi di dalam ruangan yang tertutup. Nah itu kalau ada embrio, nah itu namanya zigot kan, embrio. Nah itu nggak bisa kita pilih. Kalau yang dia tidak fertil itu langsung kita asingkan saja, itu berarti tidak bisa ditetaskan. Jadi umur dari dia bertelur dari infundibulum, magnum, itmus, uterus, vagina, alat reproduksi unggas. Nah itu kan pada saat uterus udah terbentuklah pengumpulan sel jantan dan betina tadi. Nah jadi pada saat dia keluar itu udah tahu kita fertil atau tidak, bukan harus menunggu itu. Kalau perkembangannya memang dari umur 1 sampai umur 33 hari sudah berkembang. Itulah tambahan. Oke, itu dari mantap. Yang dibilang Pak Rahman itu mengapa sampai sebelum 40 hari udah menetas? Beda suhu di inkubator sama indukan. Ya itu wajar. Ini saya tambahkan karena ini kan kita secara sederhana. Artinya kalau secara sederhana tanpa inkubator, ya kan hanya menggunakan indukan. Jadi sah-sah saja itu dalam 40 hari. Oke, udah masuk itu cukup jelas. Yang selanjutnya kita masukin pemberian pakan. Nah, ini pada umumnya anak-anak pemberian pakan ini banyak ibu-ibu pada umumnya yang ini kan pola sederhana ya, katakan sederhana itu banyak ibu-ibu yang ibu rumah tangga apabila ternak itiknya sudah menetas itu dilepas sama induknya, dibiarkan pola rentannya situlah banyak angka kematian. Kenapa? Ya kita aja lah anak daya jalannya aja belum lagi mapan, belum apa yang awam, makanya ini perlu pemisahan. Kalau pola saya sendiri, saya begitu netas, besoknya sudah mengering semuanya, itu saya ambil semuanya. Saya asingkan, saya mediakan lah, media tempat boxnya, langsung mediakan, langsung saya pisahkan sama induknya. Nah, kenapa? Itulah terjadi nanti. Makanya saya katanya, Wan, anaknya berapa itu Wan? Katanya 35 ekor. 35 ekor. Berapa induk? 2 induk. 35 ekor, ibu bayangkan lah, bapak ibu bayangkan bagi kedua, berapa 1 ekor? Kenapa saya jamin itu garansi hidup? Inilah pola saya terapkan. Begitu penetasan ini, saya pindahkan ke sini langsung udah, ini tak ada lagi di pola sederhana, tak ada saya buat lampu, nggak ada. Langsung saya terberikan, saya beri pakan air minumnya, langsung sini pakannya, udah. Berarti tidak ada apa? Nggak ada. Ini saya pola sederhana. Yang dikatakan itu katanya itu memang betul. Tapi kalau saya amati, ini jamin, maka saya jamin 100% hidup.
Walaupun sederhana itu aja. Sederhana hidup. Yang penting dia medianya itu di tempat kandang kandang yang di bawah itu kandang. Di sini saya buat yang terpal plastik. Saya nggak memakai yang bawah kandang yang itu, maka saya buat sendiri box aja di sini kawat. Ini kan. Udah, letakkan aja. Makanan jenis makanan saya katakan ini banyak bermacam BR. BR saya gunakan yang pertama melalui netas itu 511 sama 512 BR 512. Saya jamin garansi, maka saya benar garansi 100%, nggak ada mati. Jualan BR juga. Terus enggak, BR tetap saya beli, beli. Enggak, BR ada, kalau Pak Serengget tahu, BR yang murah ada yang 8.000. 8.000 kita tengok, kita makan, dimakan itu nanti taiknya itu beda itu. Aromanya bentuknya ya. Beda. Ini yang harga 11.000. Pola makan itu beda-beda. Sekarang 11,5 ini. Sekarang 11,5 ya, pasti nggak tahu itu. 11,5. Naik bobek. Yang Ya. 3 ya sampai sekarang udah segini. Pola makan tidak bisa dipotong. Masih dikurung aja. Jadi kalau udah dikatakan sudah menetas ini saya contohkan lah ya, 2 induk, 2 indukan 35 ekor. 35 ekor. Banyak ya. Dibagi 2 berapa L? Kamu L 12 berapa? 12,5 ya. Eset-esetnya lah. Maksudnya yang satu adalah 16. Kirain dibagi 2 tadi, satu ini 17 ekor. Nah, dia dibagi 2. Oh, iya. 17 ekor. Oh iya. Di situ kita baru perhatikan. Disinilah kita baru katanya nilai yang penting cuan. Oh iya. Di sini kita memilih kan Iya. jantan atau betina banyak apa enggaknya. Iya. Jadi di sini yang saya bawa ini, Jantan. saya bawakan jantan. Oh, sayang mak taruh Dia dulu agak ganas. Iya, ganas ya. Sebetulnya Pak Rahman pun tahu menentukan Ya. jantan lebih enak dia melalui pertama netas. Begitu netas itu kita tengok di PT-PT itu ya Pak Rahman, begitu netas itu sortasi udah ada itu, pabrikan itu. Kayak macam kayak makan jagung, tengok jagung. Yang apuk, yang akhir itu. Tapi manusia yang melakukan itu atau Manusia. mesin atau mesin? Nggak ada manusia tetap. Manusia ya. Tetap manusia melihat. Udah ahli berarti itu. Iya betul tuh, Pak Muel. Ini bisa pegang Pak Muel, tahu tak? Oh boleh Pak, boleh. Salam Muel. Maksudnya hormat saya pegang ini. Di sini kita menentukan Harus cuci tangan dulu Pak. jantan betinanya ya. Cuman ini udah umur 17 hari. Agak rawan dulu ya Pak namanya, udah nampak. Tapi kena nampak ya. Udah dia nampak dia menentukan. Aduh mak acur. Aduh. Di sini. Aduh. Menentukan dia jantan betinanya ini dia gini dia. Di tempat itunya memanjang ya. Awak disuruh nengok dia. Oh ya. Kita pijitkan aja, langsung dipijitkan. Ini panjang dia, banyak. Dua ininya. Kita apa itu Pak Rahman? Pahalnya itu, ininya lah dia. Menonjol dia ini dia. Ini dia. Itu pantatnya. Di harusnya ini dia. Loakannya ini dia, panjang dia. Ini dia. Dia kayak manusia juga, panjang kan itu. Itu yang jantan ya. Dan unten-untennya. Ada unten-unten. Ini dia unten-untennya yang panjang. Pak Saringa udah tahu itu nanti dia nengok. Angsanya unten-untennya dia panjang. Ini adung. Dia harus unten-unten juga tuh. Ada gadis. Ini wah. Tahu itu aja. Aduh. Unten-untennya panjang. Pak Tony baru lagi. Oh, belum. Mau perbaiki. Iya. Ini. Oh iya. Nampak dia panjang ini ya. Oh iya. Kita tengok ya. Kalau masih kecil namanya cari alasan pasang. Itulah rupa itu maksudku tuh memang sipa. Siri apa? Ripa. Sida. Rupanya memang cocok dua. Iya. Apabila jantan aja tengok. Jantan sudah ngawin dia lama dia. Itulah untir-untir itu berburungnya ini pun ini lama dia. Burungnya. Mengembalikan dia ke semulanya. Ini kan dia tadi ibaratkan dia keluar. Nanti lama-lama dia hilang dia. Entah mati itu nanti. Masuk lagi enggak boleh. Nah cengeng-cengeng. Dimasuk lagi itu ada itu.
Oh, udah lemas dia dulu. Kalau dipaksa keluar. Kasih bedakan yang Kalau betina mah kayak malapir ya suaranya. Bong. Kering, puas. Itu kan udah usia 17 hari kan? 17 hari udah hampir. Setelah menetas kan? Kalau yang baru menetas, apakah bisa juga? Wah, lebih enak itu kata Pak Rahman. Lebih enak itu menentukannya, lebih cepat dia nentuin terus dia. Oh, Nah, ini aja dah. Begitu kita lihat dari ambil rekam kita lihat. Nah, tekan aja gini. Nah, nampak dia itu nonjol dia tuh situ ya. Dia nonjol kecil pindah dia. Kecil ya? Iya. Kalau ini udah mulai panjang Pak Teguh. Udah mulai panjang dia. Nah, ini dia. Ini rezeki ini untuk sisiran. Nanti kalau nyusul itu Pak Rahman datang ke rumah Pak Rahman ya. Promo. Betinanya. Promo. Kalau apanya? Kandangnya. Kandangnya dibuat aja manual. Dibawa tidur bisa lah ya. Belum. Wah, tidur. Udah berak ini jadinya. Bentar. Tapi 2 minggu lagi yang betina lah Pak keluar lagi ya. Biar nampak kami. Besok bisa lah, besok. Ternak. Baru kita memasuki umur dewasa. Umur dewasa pada itik dikatakan umur dewasa ini sudah mencapai kawin atau bertelur ya. Ada yang tahu umurnya? Itu umurnya mencapai 6 sampai ke 7 bulan. Itu udah mulai masa bertelur, produksi. Betul itu Pak Rahman? Nah, kita ini sambil sharing. Karena amati ini pengamatan yang manual, Abang. Karena pola yang saya terapkan di rumah sendiri, 8 ekor, 1 jantan, 7 betina. Kalau peternakan gini, nah ini, kalau sisilah peternakan dikatakan kalau jantan ya gini aja, kalau betina gini. Betul Pak Rahman? Oke. Ada siap-siap sedikit nggak apa-apa. 6 sampai 7 bulan dia produksi. Jadi kalau bapak-bapak itu ibu yang biasa bertelur entok paling banyak berapa telurnya? 30. Itu masa remaja ya. Belum pertama perdana dia dikatakan perdana, belum kedua, masa kedua. Punya aku 16 itu perdana. Betul, nah ada 16 ya. Betul memang 16 ada. Ada lagi 16 minus 13, yang 3 itu tadi kopior kalau ngomong. Oke. Yang pada umumnya itu masa produksi yang paling bagus yang pertama kan kebanyakan makanya produksi itu yang betul Bang Pak Saringat. Dia 15 ke 18 butir per ekor. Kenapa dikatakan ini? Ini kita perhatikan juga. Ada juga yang perdana itu istilahnya ada yang hanya 13, yang ada 14. Kita perhatikan di masa sudah dia lebih ke-7 sudah mendekati produksi itu kita pakan pun bisa kita jaga. Macam di pola saya memberi pakan sederhana. Pakannya hanya ini nampak apa? Pakannya hanya dedak yang saya terapkan. Dedak BR baru 3 Ganipo kadang kok bisa, kadang-kadang jagung halus, jagung itu jagung giling ya, jagung giling Yang ada ini saya gunakan mengingat dedak sudah mahal sekarang, sudah mencapai sekilo 2.000. Kalau yang bedak yang ada berdiri itu udah 2.500. Dia masanya udah ampun.
Nah, jadi saya terapkan ini dia. Ini dia dewasa ya, yang dikatakan dia dewasa, dia mencapai ini dia. Pemberiannya saya berikan, inilah dia. Kalau nggak ada BR, saya jagung halus. Tapi kalau yang dua ini tetap saya gunakan. Sebagai campur, itu semua dicampur Pak. Ah, ini campur. Dedak misalnya yang skala ini ya. Tadi ini ya, ini kadang-kadang ada yang capek, ada yang jumlah inilah dia. Kadang-kadang di sini ada campuran anaknya ada 5 ekor, pokoknya gini lah. Dalam yang ini tadi mana dia? Ini 8 ekor, sama anakan ada di rumah ada 8 ekor. Nah, ini aja, cuman polanya saya buatkan satu piring, perbandingannya itu ya kita makanya sederhana kita aja, kita agak aja, kita yang kasat mata, kita agak aja satu ember, satu piring dedak, tapi piring setengah. Ganepo itu biar bertahan kita pakannya, kita ambil satu goni, kita sediakan ada media baknya. Mana ada dari? Ada bang, di Kodam bang, main bang. Itu Pak Tukung Bang, itu Pak Rahmat, wilayah Pak Rahmat itu kan ini kolam dulu sih banyak. Ini bukan ganepo aja, cenggondok pun bisa, cenggondok. Kenapa saya nggak menggunakan cenggondok? Saya capek apa cenggondok? Capek cincangnya betul, kata Pak Rahman. Kalau ini pola yang ini saya terapkan ini. Jadi itulah saya ambilkan satu dedak, satu piring setengah. Bisa juga nanti nasi sisa pagi-pagi kan mak-mak itu orang rumah masukkan aja, campur, ada sayur masukkan. Nah, sayur basi itu tapi kita juga ya dia rentan. Kita cuci dulu, buang dulu, masukkan sayurnya sama cenggondok. Ya kalau nggak ada PR kita jagung. Istilah penguat ya, vitamin dia nggak ada. Karena kan kita harapkan dedak ini berapa lah menirnya ini. Kalau yang asli kita lihat kok Pak saringan giling, oke dedaknya. Ditakutkan yang dia udah jadi di sini, aduh gak jamin ini. Ini udah olahan racikan itu, makanya kita membeli dedak yang langsung giling langsung lah, mesin giling langsung. Itu lumayan. Ini saya polanya saya terapkan. Saya campur giling. Ganepo itu enak dengan campur langsung dengan dedak, dia mengikut juga larutan. Seiring kita mengacu, seiring juga lah dia hancurnya itu kalau ganepo ya. Bisa juga kalau makanan sehari-harinya cenggok apa? Debok pisang. Debok pisang. Ini makanan sehari-hari yang makan ringan-ringan dia, selingan dia. Debok pisang itu yang dikatakan debok pisang itu apanya? Kalau kita nggak mau cincang malas, rebungnya itu di atas, dalam rebungnya. Nah, kalau kita mau cincang yang rajin, kita sebelum dari rebungnya itu bisa juga sebelum pakai rebung kita udah bisa kita cincang-cincang halus kalau kita rajin. Itu kan sistem praktik orang kita, bukan kayak di Jawa sana. Di Jawa apa aja pun diracik habis semuanya. Kalau sini cukup pola makannya, cincang udah letakkan aja. Ibarat batang sagu, kita beli batang, kita belah dua, letakkan aja kecilnya. Nah inilah dia yang kita makanan sehari-hari saya, dedak. Makanya dalam Makanan apa? Oh, makanan itu saya sehari-hari, ternak itu saya. Pinter kan tuh. Jadi 10.000 selama ini aku beli apa itu? Dari selama ini Pak. Aku makan dedak. Makan sampingan pula. Dan di sini kita lihat ibu-ibu rata-rata kalau memiliki ternak-beternak pada umumnya, Bu, Bang, belilah entoknya sepasang, kan gitu kan? Beli entok sepasang, mau melihara, pada umumnya gitu. Beli entok sepasang, itu apa dipiara. Jangan silap ibu-ibu, bapak-bapak. Kita dalam memilih beternak entok ini, kalau bisa jangan sedara. Kata sedara itulah istilahnya ini. Satu apa? Satu induk ya. Satu indukan. Ibarat ternak juga nya. Manusia pun kita kalau dalam manusia kan dia berdosa. Bukan sedara. Nah, saya mati juga. Tapi ada sama mati. Inilah menetaslah misalnya 16 ekor, 15 ekor. Pada umumnya, Wan belilah sepasang. Udah saya sekarang dulu saya terangkan. Beli aja ibu, apa bu bilang beli 2 ekor yang betina. Nanti udah mendekati jadi dewasa, beli jantannya. Kenapa gituan? Beda ini kan sedara. Nah, sirkulasi itu nanti dalam apanya peraman dari 4 tahun lah. Jadi selek, turunan pun jadi dia daya kawinnya pun lemah. Terus terang, udah saya amati lemah.
dia satu saudara sama-sama dewasa, dia nanti ini mendekatinya ini yang inilah ya. Ini tiba mau mengawin, kadang-kadang ada ini jantannya ini gak akan berani dia. Iyalah. Ada yang garang, lari. Ya selera lah. Iya. Saya orang adiknya. Tapi kalau memang bapak memuncak, ada tuh nanti yang anakan jantannya ini pun mengembat induknya pun ada juga. Itu namanya itu maksa deh. Rena, cuma daya produksinya kurang. Kurang ajar namanya dulu. Itulah terjadinya dalam pembuahan itu kadang-kadang Mamanya yang ganti itu begini. dikatakan ini ada 17 butir, di tempat saringan ada 16 butir, kebanyakan kadang ada 3 butir, itu betul saringan, kadang ada 4, ada 3. Udah saya mati. Iya. Kenapa yang mati? Itulah nggak tahu itu kajian itu nanti para saya juga. Bertelurlah pertama ini, telurnya ini. Ini saya spidoli. Iya, iya. Dan yang terakhir itu saya spidoli. 80% banyak nggak jadi. Itu saya udah mati nggak tahu itu. Gagal. Gagal dia. Karena Itu yang nggak tahu saudara. penaman. Kenapa penaman? Gagal itu. Itulah sampai sekarang saya belum habis juga tak apa. Entah masa dia pembuahannya Pak Rahman nggak apa, belum kena, dia udah produksi kan, nggak tahu lah dalam pembuahan ejakulasinya dia. Yang sedarah itu. Tapi udah membentuk. Enggak, masa yang Biasa aja. kita kalau entok dalam produksi dia 16 Iya. butir, semuanya 16 butir. Ini pertama telur pertama aku tandai nih Pak Samuel. Saya tandai. Yang terakhir saya tandai. Banyak kadang-kadang ini terjadi gagal. Kalau di kajian apanya ke dokternya saya kurang tahu. Pertama tadi sama terakhir. Iya, terakhir. Makanya kadang-kadang kalau entok saya bertelur, Yang terakhir jelas buang busuk. pertama sama yang kedua, yang terakhir ini saya ambil. Saya makan langsung. Kebanyakan saya ambil, saya makan. Udah saya mati tuh. Saya Di ambil. tengah-tengah berarti yang Ah, basic. kalau kajian itu nanti bisa Pak Rami jelaskan lah, Pak Rami saya jelaskan. Itu banyak gak jadi. Nah, jadi lanjut lagi kita terpulang ini. Jadi kita kalau bisa kita sarankan membeli dari misalnya dari saya, beli lawan betinamu, entokmu 2, jangan sepasang kalau bisa. Kalau bisa ambil aja 2 yang betina, udah. Nanti kalau udah istilahnya udah mau dekati dia produksi, belilah jantan yang bagus, jantan yang dari luar. Nilai agresifnya yakin. Kalau remaja udah yang umur 6 bulan, bapak ibu letak di kandang. Ibu beli jantannya yang udah agresif, yakin ini habis diajar langsung diapainnya. Pasti kejar-kejarnya. Izin Pak, kalau mana tahu jantannya belinya juga dari abang juga sebelumnya dari yang lain bisa. Iya, misalnya Bang Edi beli jantan dari abang, terus nanti beli betina dari abang. Tapi jantannya dari abang ini, kan satu itu juga. Beda lah. Kan namanya dari sini. Iya, itu mana itu? Mandul. Rumah kayak juga dari sini. Apa kan kita kan tahu lah istilahnya kita amati kan misalnya lah Aku beli betina dari abang. Pak Saringan. Nah, kita saringan. tahu Iya. wilayahnya macam jujur ini betina salah satu dari 8 ekor ini, 1 ekor ini sampai sekarang Pak Saringan dari punya Pak Saringan ini Iya. sudah berkembang ini. Saya beli entoknya betina itu. Kan indukannya dari Pak Saringan. Iya, betinanya. Jantannya aku beli Ya udah saya dari orang lain. Oke. Dari yang lain. Ada anaknya. Adalah yang jantan berarti dari abang. Aku beli lah betina lagi dari Pasaringan. Keturunannya itu aku beli jantannya dari abang. Enggak salah, bisa juga. Gak masalah itu. Karena kan masih ada hubungan tutur mama dia. Tutur mama ada kan? Ya, tetap bisa karena kan betina yang bilang saudara itu jantan yang satu. Dan Yang tadi sama-sama yang ini udah habis doang ya. Udah bagi dulu aja aku. Kalau mama Nggak nggak bisa. masalah. Makanya mama boleh banyak. Itu maksudku kan. Itu kan oke lah kalau udah jauh yang 8 ekor itu kan taruhlah sudah nggak ada lagi. Kalau baru beli lah bang misalnya kan aku kan nggak tahu. Iya. Abang beli lah betinanya. Abang beli jantannya, lahir lah itu. Iya. Lahir dari yang dua itu kan, ada jantannya. Iya. Aku beli lagi betina dari Pak Saringan ini, yang sama mungkin anaknya. Iya. Ya kan, aku beli lah jantan dari abang lagi, Iya. yang tadi baru menetas itu. Dikawinkan itu kayak mana persis? Iya, enggak masalah. Karena kan yang betina yang besar kan udah beda.
Tapi kalau ini betina Siapanya? Udah ada lagi aku ganti banget tambah. iya taruh lah itu Pak. Kalau itu kita tahu Pak. Udah mau jual ya. Oh, banyak kali gayanya. Iya. Dewasa aja udah kepotong ini. Ya kan mana tahu betul nah. Tuhan. Beli jantan Bulu paribat bisa diambil. Oh boleh baru paribat diambil ya. Mana tahu. Itu. Oke. Oke. Pak Adi. Iya. Jadi itu tadi kan kita bicara apa? Masa bertelur itu antara 6 sampai 7 bulan. Iya, masa mulai produksi itu. Mulai produksi telur ya, mulai apa lah ya? Musim kawin lah istilahnya. Ada nggak ciri-ciri visual dari apa? Dari kawin itu? Ya, bisa kita lihat kalau dia itu memang seperti sapi. tidak kawin kalau sapi kan ada. Kalau ayam kampung pun ada. Birahi. Masa birahi. Masa birahi. Ada nggak ciri-ciri visualnya yang bisa kita lihat? Tahu. Kadang-kadang gini Pak Iwan, kadang kita lupa hitungan bulannya ini udah berapa bulan kan gitu. Tapi begitu kita nangkep oh ini udah minta kawin, tinggal kita apa jantannya. Gitu. Ada nggak gambarannya? Gambarannya kalau kita tengok aja, kalau udah mendekati umur 6 sampai 7 bulan, ini betina. Postur badan itu udah mulai berbeda. Kalau saya amati di gajah, badan dia itu udah mulai beda, Berisi ya. udah berisi. Di Baheno lah. di apanya itu, di ininya, di sini udah mulai apa dia? Mulai menurun. Apa yang turun itu? Apa yang menurun? Dekat vaginanya itu, dekat hitungannya itu udah mulai menurun dia. Dia nyari. Dari membesar. Ya nyari. Kalau mau minta birahi, nyari dia. Karena kalau ayam kampung biasanya gitu dekat ayam jantan itu dia gitu. Dan Kita langsung nungguin dia. Dan pada umumnya betina yang agresif, jantan yang agresif. Oh. Makanya itulah pola jantan itu istilahnya di luar jangan sedara, istilahnya jarak. Kalau udah itu yang saya amati tadi itu yang dari udah 6 sampai 7 bulan yang mendekati, kita jantan yang daim, kita beli jantan yang udah dewasa. Ini udah berani, besoknya udah berani jadi dari empatnya dia. Udah dikawinnya itu, dipaksanya dikawin, dapat yang penting dikejar-kejar sampai dapat itu dikawinnya itu. Maksa berarti. Paksa terus itu, paksa. Jadi yang tanda-tanda jantan keluar untir-untir itu kayak mana itu? Habis apa dia itu? Habis ejakulas. Oh iya. Kalau manusia beda Pak. Iya. Ya kalau itulah tadi itu dia itu. Kalau manusia keluar dulu baru ya. Terbatas dia. Oh, ada waktunya ya. Terbatas dia. Ada durasinya berarti ya. Oh iya. Ini kan kita cari biologi juga kan. Iya. Kalau entok beda. Untir-untirnya panjang itu Pak. Habis selesai lah itu baru keluar dia. Makanya kalau bisa jangan ditarik Pak. Kasihan. Mau kita gunting. Makanya kalau kawin kalau bisa jangan. Obat kuat. Iya betul ya. Itu nandanya. Oh iya. Pak kedua. Karena kalau kasat mata kita nggak bisa, kalau ternak kan kita tidak bisa membedakan. Kalau betina itu itulah mengeluarkan yang dibilang itu Pak Rahman yang dari zoologi itu mengeluarkan cairan bening dia bening ya kan. Kalau yang udah jadi dia udah mulai putih ya kalau birahi, kalau ternak ya, kalau ternak yang ternak besar, ternak kecil gitu dia mengeluarkan di kupanya itu mengeluarkan lendir. Kalau entok pada umumnya kita kasih mata itu aja membedakannya. Jantannya itu langsung udah ngejak besok udah yakin udah dikawinin itu yang manual ya. Kalau kadang aslinya Kalau kuat ya. nanti Pak Ram bisa pakai masukannya. Nah itu saya ngamatinya agresifnya itu. Basurnya itu yang apa yang agresif? Yang berancak Pak jadi betul. Ngejar dia. Iya paling berancak. Nah ini tadi yang kita masukin telurnya mengapa lebih banyak betul. Kalau saya memang betul lemak saringan 16. Kalau saya mencapai kadang-kadang ada yang sampai 18 jujur, sekali 18. Pada umumnya 16 sampai 17 butir per ekor. Yang jadi rata-rata makanya abang ambil rata-rata ini istilahnya 16, makanya bisa sampai ini jadi yang jadi 15. Ini udah saya ambil yang pertama dan yang terakhir ya. Yang terakhir. Tingkat apanya rendah ya. Iya. Keberhasilannya. Pola keberhasilan ini secara manual saya menyediakan gini. Pada umumnya kan kalau orang yang awam itu betelurnya di sini, di alasnya goni. Saya nggak maksimum. Kenapa nggak maksimum? Daya suhu panasnya itu kurang stabil. Kenapa? Kalau pakai
hanya di tanah kadang bertelur di ada itu kan telur cari dia bertelur di sini. Ya lah si orang emak lah ibu-ibu ini di sini aja pakai goni udah digeram. Kalau saya buat media kotak papan. Ada guninya di dalam. Papan sediakan, saya sediakan bukan goni saya sediakan pelepah pisang itu, pelepah pisang udah kering, saya bentuk kelilingkan itu ya Pak, kelilingkan. Mudah-mudahan ini dari ini saya katakan ini 16 ini misal 16 kadang-kadang 15 butir ini 100% jadi. Pernah saya tes itulah saya gabungkan mulai saya yang pertama itu telur pertama ini sampai terakhir saya pakai biar banyak. Saya tanda ini kan pakai spidol stabilo langsung ini nggak jadi. Ada juga kadang-kadang kita nggak bisa jamin lah kalau usah munafik. Kita dari 15 ini kadang-kadang bisa jadi 13 terus terang. Kenapa? Disinilah kita saat lengahnya. Kita menetas ini udah netas kita lihat udah 6 ekor. Mesti ada lagi sisanya lagi 7 ekor dibutir lagi. Tapi kita lihat udah pecah-pecah kita biarin sampai besok biar aja bikinnya manual. Itu yang ditakutkan. Ya Pak Rahman, dia daya ketahanan nggak tahan. Daya ketahanan itu maksudnya kakek mana lah kita ya? Dia memecahkan sendiri, dia kan keliling selalu dia memecahkan pakai muncungnya. Mungkin tak lemas nggak tahu. Saya mati tuh banyak kegagalan jadinya, kasihan juga saya. Iya muncungnya ini udah keluar, saya tengok besoknya udah ketengok loh, udah dadat lagi, udah lemas, udah mati. Udah dadat lagi. Makanya kalau udah ngalami udah retak-retak gini, dibantu ya. Udah ada netas, istilahnya kalau netas pertama jangan silap juga, jangan dibantu semua pecah. Apabila netas pertama dan kedua, ketiga ini udah retak-retak, biarkan aja dulu, jangan dipecahkan semua. Ditunggu juga. Kenapa? Udah saya tes juga. Kalau saya percaya semua, tak kenapa, kasihan juga, darah ini mesti banyak, dia mesti lemas, mesti daya apanya belum apa, cairan itu. Kenapa kadang-kadang mesti lemas? Saya tes, Pak, kasihan juga Pak. Soalnya masih banyak pendarahan. Iya, saya Pak langsung darah mesti banyak, kan? Mati juga. Daya lemas, enggak mati, cuman dia lambat, apanya terjadi kering, ininya pun lambat, Berarti daya apanya. apa, kayak belum Bayi yang saya prematur ya. Jadi apabila udah ini mencapai separuh dari penetasan ini, sisa ada 4 lagi, itu udah nggak apa, itu dipecahkan, yakin. Darahnya udah gerak, kocek itu yang paling tinggal ini aja, kocek semuanya masukin. Masih Pak, mesti dia pecah pertama ini yang pertama lagi belum bisa Pak, paling ada sebagian lagi belum retak, ini mesti retak gini aja Pak. Yang baru netes pertama, makanya ini kalau udah netes pertama, dia belum 1 hari ini belum 100% dia pecah semua Pak. Sampai keesok harinya dia, saya mati ya, ini saya ngamati di tempat entok saya. 1 hari setelah itu masih udah bisa lah berarti. Udah Pak, makanya kan gini, saya lihat kadang pagi menetas 2 sampai 3, saya biari aja. Cuman bukan saya biari, saya lihat, saya tengok ini, oh retakkan. Mana yang nggak jadi itulah saya gopelkan, itu saya asingkan. Maksudnya mengurangi tingkat kepadatan di dalam angkrangan ini Pak. Bapak bayangkanlah 15 sampai 16 butir kan. Pernah saya biarkan aja kadang-kadang sudah netas dia mati dipijak. Iya Pak. Ento Pak. Berarti ini Ramanindo lah ya? Ramanindo Pak. Makanya bisa jamin tadi itu saya buat media yang langsung saya buat box ini. Sudah saya mati. Saya buat yang pernah ada yang bertelur di pisang dia di bawah pisang saya. Saya tutup pisang di sini. Saya taruh gunia di sini. Daya telurnya itu istilahnya ada 5, semalam itu ada 14. Yang jadi hanya 9 ekor Pak. Kalau saya amati paling tingkat suhu panas itu ya mungkin Pak Rahman ya kurang. Nggak maksimal. Maksimal kalau dia daya keramannya. Cuma dari suhu di atas itu Pak. Dari bawah. Hah? Kemungkinan Pak rumah saya alhamdulillah udah nggak banjir lagi. Udah Pak. Hah? Enggak Pak. Apalagi ini di tingkat hujan, curah hujan tinggi ya. Pada umumnya sekarang kemarau, mudah-mudahan. Cuman mudah-mudahan Pak kalau dari misi yang manual gini Pak, di bawah misalnya saya tutup kita siar karena ada betul gini. Tingkat keberhasilan dalam 14 ini berat Pak, 100%. Kalau ditunggu apa baru. Tapi itu bisa saya bisa analogikan.
itu yang berhasil semua Bapak tawarkan di atas. Iya betul. Kenapa? Kalau yang tadi Bapak bilang di bawah kortisak itu gagal, itu kan suhu tanah itu kan lembab dingin. Nah, jadi artinya nggak bisa dikondisikan suhu raman itu sama si induk entok tadi kehangatannya, karena kan yang di atas yang dia keramik ini dengan sayapnya ya, dengan tubuhnya lah, tubuh itu tadi bisa panas, tapi yang di bawah apa itu tadi, di bawah tanah, di atas tanahnya pas permukaan itu kan tetap dingin. Makanya mungkin tingkat kegagalan yang di bawah kondisi itu lebih banyak, karena itu suhunya tadi nggak bisa terapa. Betul. Sementara yang di atas apa tadi yang Bapak buat tanaman sendiri ya, itu kan nggak di tanah, jadi suhu itu bisa stabil ya Pak ya. Betul dibilang Pak Bisyari itu. Saya buat media kotak-kotak box, nggak ada pun kotak, kardus itu saya timpangi pakai batu. Kenapa? Dalam dia istilahnya mau bertelur itu paling ribet. Sama juga ya kayak manusia begitunya, sebelum mau masa kan melahirkan sibuknya semuanya. Apa suami saya pun dulu ngalami, lupa sini rumah sakit ya udahlah menarikannya. Itu juga Ento sebelum masa, apalagi dia perawan pertama ya, mengendal dia pertama itu. Itu Pak Muel tengok, logikanya aja jangan belajar. Pak Muel belum bisa. Ayam kita lihat ayam. Itu kita tengok dia saking apanya, sampai merah telurnya itu berdarah itu loh. Ibaratnya. Entah pecah perawannya membarangan, kalau manusia ya pecah banyak lah di head. Dia nggak tahu lah kalau manusia itu sangat memang. Itu pas hamil. Saya lihat Itu pada masa hamil Bang? Pada masa hamil? Ini ceritakan ini masa kalau makanya saya menghormati orang tua sama istri memang gitu. Betul Mbak Meli. Saya lihat memang langsung terus terang makanya perjuangan ibu-ibu Pak Jumnya dulu betul. Ya kan kedua, betul kita lihat lah. Yang ini yang mengalami sesar ya, aduh sedih kali. Udah dikoek gitu, nggak keluar lagi ya Allah. Belum dibius dikoek, aduh di mata saya sendiri lihat istri, aduh. Tapi merinding kan keserangan. Anak saya yang pertama itu, aduh, Muhammad Syafis. Sekejam itu ya? Apa begini itu masakannya kita dewasa ya. Itu dikoek, udah kamu bidan ya Allah, dia nggak kena kaki dulu. Wah, abang itu pegang dia, aduh. Wah, mau naga, betul sedih lah. Abang di samping ya? Abang di samping kakak ya? Memang betul, kita perjuangan itu berjuang. Betul Mel. Abang dengarnya belum sedih Mel. Wah, udah ya operasi anak saya. Begitu udah sembuh dia. Jadi kalau diperpanjang abang ngajar juga ya? Kalau diperpanjang nanti semata, jadi nggak usah lagi. Makanya kalau cerita logika, kalau ini istilahnya nggak sedikit kan istilahnya lah. Kalau entok makanya ayam pun kalau bertelur pertama dia berdarah, inilah dia. Pertamanya itu. Jadi memang betul juga, ada katakan juga, memang betul juga lah ini. Kita lihat uang mati kadang-kadang, sampai gini-gini ya entoknya itu, kadang-kadang gini-gini Pak Jari. Kalau yang pertama itu, dia menurut juga Pak Jari rupanya. Wah, abang perhatikan ya sampai situ ya? Perhatikan Mel, makanya kan enak, kadang-kadang saya sering kerjaan Kalau sampai sore nggak kena abang di kantor ya Pak? Perhatikan itu. Waktu ngeden itu mama gila perjuangan, bayangkan lah ya. 16 butir. Jadi itu 16 butir itu sekali keluar atau satu-satu? Ini Pak Muel kau masuk ke TK lagi Pak Muel. Masakan Muel belajar dari Entok. Jadi tadi kita lari lagi ke situ, kita buat media ini, saya buat media box, saya buat raman pakai box pisang. Di situ saya buat gitu pun Entok itu bukan apa lagi, dia membentuk lagi, kita bentuk ini lagi. Dia sebelum bertelur itu dia membentuklah lagi sampai dia belum kayak gini dia bentuknya. Betul-betul sampai ukuran dia inilah yang bertelur. Sudah saya mati, dan semua diapainya semua. Ini saya akan lebar sedikit, tapi dibuatnya lagi sekecil mungkin kan untuk daya telurnya dia. Inilah daya tingkat apanya itu, tingkat kejar keberhasilan itu, maka saya buat ini. Mudah-mudahan banyak, hampir dikatakan 90% berhasil Pak, bertelurnya itu, daya tetasnya itu.
dan pakannya maka saya mencapai ini kata Pak Saringan betul 16 sampai 17 butir per ekor yang betul. Cuma di sini yang betul pun kita lihatlah pakannya, kita perhatikan juga. Ada yang orang manual itu ya udah sisa nasi ini udah kasih makan habis itu bubar. Yakin Pak, saya berani jamin itu telurnya paling banyak itu 13. Itu telur pertama. 12, 13, 14, tapi nggak diambil. Pasti paling jadi nanti 9, 10. Ya saya bukan mengangkat kan, kadang-kadang makanya heran asal ditengok kan berapa tetap menjadi 30, betul ini 35, karena 35 itu yang satu yang ada 18, ada yang 15, makanya gua hidup heran orang itu. Ya buktinya ini terbasi dengan pola ini aja. Jadi oke. Yang keempat, yang terakhir mungkin ini penyakit di entok. Kalau saya sendiri ya, kalau mengamati ini saya sendiri, hampir 90% tidak ada sama saya. Jarang, mudah-mudahan. Masa sekarang ini tingkat kematian penyakit ayam sudah habis. Di samping tetangga saya, rumah saya, Pak Regar pulang saya, ayamnya ayam persilangan Siam habis. Ada berkisar 30 ekor. Habis semuanya, tinggal satu jantan yang ayam Siam pada kering. Kita itulah kadang-kadang saya bingung juga Pak Rahman, udah divaksin juga. Cuman kena pola vaksin kita kan nggak teratur, beda yang PT ya Pak Rahman, kita ada jangka-jangka waktunya pemasinan. Kalau di kita yang awam ini macam juga Pak Saringan, mungkin setahun sekali aja Pak Saringan vaksin kan. Itu sebetulnya ada polanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu kadang-kadang jebol juga. Jebol. Semalam Makan. Betul kan? satu ekor. Karena Pak Saringan mempertahankan Kalau ditawar orang 500 nggak mau kasih. Lewat. Itu lo karena Makanya Pak Jadi saya beralih dari ternak ayam yang biasa kampung. Dulu kan saya beralih ke teknologi kan ayam saya bawa kan. Hitung-hitungan saya pernah kan Jum. Lebih ekonomi, enak. Upaya tingkat kematiannya memang itulah. Kita walaupun kita masih kita nggak jam juga. Udah saya buat media vaksin, saya turuti itu dari hari pertama. Lepas itu hari ke-14 hari vaksin itu ya, Pak Rahman. Menjelang bertingkat tuh 3 bulan, 3 minggu, 3 bulan. Kan juga, tapi kok saya jujur aja, sekali begitu tetes mata saya buat tuh habis itu udah lepas sudah dewasa pikirnya kan. Pikir udah mau mencapai 9 on nggak bisa, belum sampai 9 on Pak Jadi itulah terjadi serangan flu burung, CRD itu misalnya pilek itu yang flu itu, berak kapur, aduh jujur aja ada obatnya, ada memang Pak Jadi kasih obatnya macam ini. Kita jadi nilai tingkat apanya keberhasilan itu jarang itu. Tapi kalau Pak Rahman kalau istilahnya kan, kebanyakan jarang. Kenapa? Obatnya saya buat pisau lah saya potong. Pisau obatnya. Tingkat keberhasilannya itu rentan. Jadi ambil. Iya Pak. Jadi kalau umpamanya induk entok tadi yang final ya. Iya Pak. Mengurangi dia maksimum dia berapa tadi tingkat keberhasilannya sekian persen tadi? Umpamanya 15 butir. 5 butir. Bisa 100% bukan? Enggak ya? Enggak Pak. Enggak ya. Nanti Itulah ya. kalau udah kita ambil ini Pak Jari yang pertama, kalau saya Pak Jari ya saya mati. Yang pertama sama yang terakhir ini Pak Jari, paling-paling saya mati ya, tapi dengan media yang ini ya, pakai kotak ini ya. Ini paling cuma satu kadang-kadang yang gagal. Paling jadi 14 dari 15 misalnya. Itu kalau induk entok ya kan? Induk entok yang mengerami. Misalnya diramkan pakai induk ayam, presentasi perentasannya gimana? Kasihan ayam Pak. Ayam Bapak tahu kan medianya paling banyak dia 10 per ekor, 10 butir. Itu udah padat dia Pak Rahman. Padat. Iya. Perbandingan telur ayam sama telur entok Pak udah hampir 1:2 Pak. Paling bisa, lalu hitung-hitungannya dulu kita Pak. Paling bisanya 8. 10 itu udah pemaksaan dia. Bayangkan lagi. Dia ayam kalaupun ada telur, semana mampunya pun diraminya Pak. Pakai mana itulah perjuangannya. Mampus dia gini pun ditutupinya. Walaupun sampai nggak dapat, tapi tetap diginikannya. Karena lebih tinggi suhu ayam sama entok. Kalau gini Pak, kalau suhunya itu hampir sama semuanya Pak. Cuman kan dia medianya.
Ya Pak Rahman ya, media pengangkraman itu, pendekapan itu, pemelukan dia itu, anak tidurnya, medianya bisa menyimpan suhu. iyalah, kurang. Kenapa kurang? Kalau yang Bapak perbandingan memakai telur entok ke ayam, suhu kepanasan itu udah beda Pak. Temperaturnya beda. Makanya tingkat keberhasilannya itu kalau udah skala banyak, betul dibilang Pak Rahmat, kita pakai media yang pakai mesin itu. Alat bantu lagi. Alat bantu itu tinggal enak, udah berjejer semua itu udah tinggal enak kita. Itu kan cukup, pakai lampu dia ada termometernya, udah cukup. Dijamin mau hampir 100 butir itu ya, kapasitas 100 butir ada yang 1000, ada tingkat-tingkatan. Kalau entok 40 hari Pak. 40 hari udah saya mati, 40. Kalau ayam 21 hari. Pak Iwan, izin ya. Iya Pak. Mau aja tak. Oh oke Pak. Iya. Repot. Enggak masalah Pak, lanjut aja. Ini sering-sering aja Pak. Bapak ini ada Bapak ini. Masuk kita yang terakhir ini ya, tadi kenapa katakan saya baru 90% jarang penyakit. Saya singkat aja, simpel aja. Yang tinggal ya. Tak kenapa kalau entok ini Pak, jujur ya, karena aum-aumnya daya tubuh kekebalannya itu kuat Pak. Saya juga kurang tahu, tapi itulah saya awam yang pelajari, kuat daya tahannya. Saya hanya perhatikan ini sanitasi aja Pak, sanitasi kandang. Kandangnya. Sanitasi kandangnya saya perhatikan. Apa sanitasi kandang? Sisa-sisa makanan ini mau udah apa misalnya? Nasi sisa apa itu kalau udah habis, kalau nggak habis, ini kita buang. Nasi ini. Iya, ada undangan itu ke dinas lagi. Ditakutkan ini udah bercampur bau. Nah, entok sama itik itu rentan dengan bau bangkai Pak. Bukan pada bangkai itu aja, bangkai ternak aja. Bangkai makanan pun pengaruh juga Pak. Iya. Sanitasinya lah. Apa obat yang nggak ada saya apakan? Cuman ada di saya pola terapinya. Tiap kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang Pak kapur barus. Bapak tahu kapur barus kan? Kapur barus itu saya beli air giling, saya tabur aja di apa? Di kandang itu Pak. Kapur barus. Itu aja lah. Entah apa pengaruh nggak tahu lah pokoknya kapur barus pengamatan itu. Di kandang itu aja kok apa kan? Dia nggak dimakan sama. Enggak. Begitu ya. Dia kan aroma. Kalau ini gini kan buangnya saya mati lah. Ini kan nggak mau makannya. Itulah. Kalau lu penyakitnya pada itu kan memang lumpuh, memang betul. Pada umumnya penyakit lumpuh. Baru macam ini dia kapur ada juga. Yang nggak apa, CFD. Nah itu obatnya antibiotik dia apapun ada. Cuman kalau ada penyakit, terus terang aja lah. Saya pribadi aja pun malas nggak. Saya obatnya visual aja, terus terang aja itu ya bisa potong. Itu aja obatnya. Jadi dari sekian ini makanya saya mengembangkan, nggak di sini saya apakannya, nilai duitnya, nilai cuannya lumayan sudah menambah apa. Saya ambil ini dia dari umur penetasan 40 hari, dari 1 hari sampai 30 hari. Ini saya nilai jual, nilai duit, ketika saya nilai duit ini. Saya hitung-hitung nilai apanya, ajari rugi ajari. Kita sampai mencapai dewasa. Memang dewasa betul. Sekarang mencapai basur ya 45.000 per kilo. Iya. 1 ekor itu mencapai macam semalam tahun baru saya ya. Lumayan juga lah saya dapat karena saya pembesaran Pak. Karena rata-rata kalau 2 ekor, 1 ekor itu sampai 2,5 kilo. 3 kilo. Umurnya udah mencapai ini Pak 6 ke 7 bulan. Kadang-kadang udah 6 bulan pun 5 bulan udah bisa itu Pak. 5 bulan sampai 6 bulan ini Pak, ini udah mencapai 2 kiloan ini Pak. Lumayan. Karena yang peminat sekarang bukan lagi orang kita jauh Pak. Orang kita halak pun itu kita makan Pak. Untuk tambul-tambul itu dicari basur ini Pak. Berapa harga? Kenapa saya nggak ngambil lagi pola ini lagi? Terus terang aja,
Pertama, dedak saat ini panen kurang. Jadi dedak payah Pak. Ngambil lagi nepo, kita ikan nepo. Nah, kalau ini sedikit enak memang. Karena ini terus terang aja ada kemalasan. Tambahan makanan dan itu. Ini tambahan makanan Pak, ini pola saya Pak, saya buat Pak. Ada 4 Pak. Dedak, BR, kalau nggak ada BR, jagung giling Pak. Baru ini ganepo. Cenggono pun bisa Pak. Cenggono. Dicacah Pak cenggono. Kalau ini Pak dengan serambi kita seraya kita apakan, dedak sama BR sama sisa nasi itu kita campur ini dengan ikut ini pun kita dia hancur nih Pak. Ganepo ini. Kalau bisa Pak, kita tengok di YouTube itu, dia apa? Macam yang hijau kecil-kecil itu apa? Ada kecil-kecil itu yang di kembang biakan itu. Iya, hijau itu dia, macam kecil-kecil itu di khusus itu dipiara itu Pak. Di duduk media tuh ikan lele, macam lele kolam-kolam. Apalagi kecil itu di masalah itu banyak yang hijau, di rumah apa dia itu kan orang mal tahu. Di orang itu ada itu, kecil dia. Wih, itu paling mantap Pak. Nilai bijinya itu dia matinya. Oh enggak. Bukan itu Bang, bukan. Cuma itu dulu, ini kecil dia tuh. Tipis dia daunnya. Itulah campur yang paling mantap kali, super. Ya kan ibu pun oke juga. Satu sendok secukupnya aja. Makanya sayang, makanya beda yang memang yang enggak beternak yang apa kan. Nggak cocok, nah itu juga. Jadi saya ngambil nilai apanya, nilai BK inilah saya ambil, saya jual. Kali berapa? Ada tingkat-tingkatannya. Macam ini ada pula ketua kita 5.000 harganya. Ini kan ketua di mana pakai pan ini kan? 5.000 semalam dia apa ini? Aduh. Dilepas. Tadi aja katanya bebek aja, sekarang aja udah 11.000. Jadi abang lepas. Sayang lah Pak Muel. Ya itu nah. Ini udah semalam sama Pak Awin Ude Mitra, tadi Pak Ude. Agak besar dari apa ini semalam diambilnya 20.000 satu ekor. Semalam di teleponnya kawannya ada lagi. Ada ekor. Diambil dia ada 25 ekor. 25 ekor. 5 ekor kali 20. 20. Lumayan juga lah. Nanti itu. Jadi dari rangkuman ini mungkin ada yang mau ada lagi yang kedua yang mau diapakan? Dipertanyakan dari orang sedikit. Ada yang mau diapakan? Pak Rahman boleh nambah Pak Rahman yang mana silakan saya. Biar paham Mbak sore Bang. Hah? Kapan kita mau Mbak sore? Oh mah, itu the point abang. Itu yang mau tunggu ya. 2 bulan 7 bulan lagi. Gini, kita nggak janji. Ada memang 1 ekor lagi Pak. Jangan kurang lah. Cuman jatah mesti darah. Kalau memang mau sebelum punggahan kita bawa 1 di sini kita apakan. Saya antar sama Pak Rahman. Pak Rahman mau nggak dijaga mulanya? Mau. Karena ini karena saya dari lobby, saya janji sebelum punggahan yang 1 ekor itu saya bawa sini. Mana Om Wel? Boleh tumis saja Pak Rahman, tumis juga. Tapi ya bagian suka. Nah, cuma nggak suka juga kita kan juga. Ini masalah. Nggak suka ini Pak. Khusus karena Kenapa kan juga juga suka ini yang lain. Suka kan? Entong, pengen dong. Ya udah nanti yang nggak suka. Coba dulu lah. Beli makanan. Kalau yang tahu perhatiannya macam Pak Rahman, ditumis hari nikmat. Sekarang Pak bukan apa? Nilai ekonomis bukan A yang dicari ini. Entok. Bukan di kalangan lagi kita Jawa yang apa kan? Orang kita non Muslim pun yang kita Nasrani kan Mel. Sehari-hari orang Parmi itu Pak. Iya, Lepas saya tahu itu nama ini saya dicarinya. Agak jelas Tabul. Pengadaan juga ya? Iya. Inilah pengadaan tamu-tamu durian sana Pak. Nama ini. Sekarang Pak Iwan bukan dikenal Pak Iwan PP. Tambul. Berarti banyak gelasnya ya. Buat market. Jadi ada tambahan, ada mungkin ditambahkan Pak Rahman tadi. Kapan Pak? Rahman. Itu Ya. anak Rasul itu umur berapa bulan ya? Yang mana Pak? Itu anaknya kan? Ini Pak. Anaknya. Iya anaknya. Ini dapat 17 hari Pak. Ini dengan pola makan yang 512 Pak.
BR. Jangan yang BR yang biasa Pak, yang kita ngambil jujur aja. Oh, 17 hari ya. Segitu Pak. Nah, jadi kalau mau apa bisa pesan sama Pak Iwan. Enggak, awak kan memang memungkinkan nanti pesan. Hei, bisa Pak. Murah kok. Cepat Pak, sebelum apa aja ini orang pesannya apa ini? Memang target, memang mesin yang mesin apa pula? Pengalaman udah apa nih lagi? Ya Pak? Beli 1 dapat 3 ya. Wah, inilah Itu tumpul bandar ini. pribadi datang ke rumah Pak, kita kerja. 1 dapat 3. Oke lah, cukup panjang lebar. Oke. Baik, mungkin ada yang apa? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya ini kita sharing aja. Istilahnya sudah lama kita selalu kita memang berbicara gini ya Pak Ketua. Cuma kita udah lama nggak lagi, maka saya inspirasi. Maka semalam itu yang waktu pilpres itu berapa jadian? Sudah saya siapkan ternaknya. Kata Pak Ketua, di mana Pak Iwan Desa? Aduh, belum netas anaknya. Udah netas. Cuman terjadi kita ke dinas dia, ke dinas. Saya takutkan Pak, saya kan ini pola saya kan untuk menentukan data betinanya ya semalam kan, karena baru umur 1 hari atau 2 hari Pak, itu lebih enak Pak menentukan jantan betinanya. Tapi saya amati tadi ini, gak mesti dapat. Saya celekkan itu, udah mesti nampak juga dari polanya pun udah nampaknya, suaranya, postur badannya pun dia. Kalau betina itu kebanyakan buntalnya itu, bulat dia. Iya betul. Nah, jadi itu aja latihan dalam teologi ini hari. Saya bawa sendiri, ya Pak, betul. Itu kan kalau misalnya jantannya entok, Iya Pak. betinanya entok. Kalau misalnya betinanya entok, jantannya ayam. Nah, artinya tingkat keberhasilan dia menetap jadi anak itu. Satu, apakah memang lebih sama dengan entok juga gitu presentasi penetasannya. Kemudian gini, masalah besar kecil telur itu pengaruh juga atau enggak hasilnya telur yang dihasilkan? Ya Pak. Ya. Oke, yang pertama betul. Ini baru ingat ini, kenapa Ajari mengingat saya? Hanya lagi. Enggak, Pak, betul. Entok saya dari 7 ekor ini Pak, ada tetangga punya jantan ayam, asal udah lepas dari kandang Pak. Udah saya amati tuh ada 2 inilah. Inilah mesti ngeram ini. Entok saya ada 3 ya. Ayam yang jadi tetangga ini Pak, langsung diambil dikawininya langsung Pak. Betul. Ngawinin dia Pak, ngawinin Pak Rahman. Ngawin pupu. Ini ngeram. Mana bunyinya? Makin semangatnya itu ya. Nanda gambutnya itu kan habis dia ngawinin itu kan ayam kan pada geregan kan. Kalau entok dia langsung gini nih tuh Pak. Kebersih dia tuh entok. Kalau ayam tuh pasti berburu kan. Berburu dia. Itu dah. Itu Pak, ada 2 ekor ini mesti saya tunggu Pak. Jujur ya Pak. Dari Gitu bunyinya lu ya. 3 ini, 2 yang ngeram di dalam, 3 yang ngeram, yang 1 4 itu, yang 1 di luar di pisang itu. Ini yang 2 inilah yang apa Pak? Yang 2 ekor ini di kandang ini. Ini saya belum saya mati Pak, betul. Kalaupun jadi nanti Pak, kita nggak tahu. Ayamnya. Ayam itu nggak tahu lah. Tapi Entok kalau ayam. jadi semua, ya berarti kita nggak tahu gennya. Berarti gennya lebih kuat dari ke entok. Tetap dia pembuahan. Hanya dia pembuahan aja. Itu gimana? Gitu ya. Pembuahan penting jadi dia. Tapi gennya langsung tetap ke gen entok. Tapi beda Bapak kalau Bapak pertanyakan tadi yang entoknya betina, jantannya bebek Pak. Bebek. Persilangan itu jadi serati betul dengan Pak Tony. Dikatakannya bebek enggak, dikatakan enggak. Jadi tapi dia kayak apa? Kebanyakan pun mana ya? Itu bibis ya, bibis tapi besar ya, Pak. Besar. Nah itu dengan kata Bapak umumnya katakan ini serati, katanya. Kata serati. Serati. Nah itulah. Itu yang terjadi Pak. Kalau bebek jantan yang ngawin, kadang-kadang kan dia tetangga itu kan, datang bebek jantan, karena kan bebek ini kadang ngawin, datang itu jamnya, kawin. Terjadi persilangannya Pak, jadi serati, dikatakan enggak, beda warnanya pun beda itu Pak. Ya suaranya, enggak malah Pak kali, enggak kuat. Rocker ya. Yang kedua yang Bapak katakan itu, telur ini Pak, yang membedakan ini Pak hampir sama, yang pertama aja Pak. Pembuahan pertama ini dia beda, kecil dia Pak. Iya, kalau entok ya Pak, entok. Yang lain ini semuanya hampir sama Pak. Walaupun
jantannya tadi ayam. Jantannya ayam ini semalam itu saya pakai yang mesti geram, tapi pembuatnya dia pakai nggak tahu lah, belum tahu. Itu yang ayam ya, ngawinin itu apa? Ini dia orang tandai itu. Tandai memang ya. Ini tandai Pak. Tandai dia tuh yang ngerang tuh kakinya aja lah tandai. Nah, kita tahu ditunggu 2 minggu lagi gua selesai Pak. Kalau ayam ya nggak tahu lagi Pak. Kalau entok sama bebek kejadian persilangannya di serati dia. Kalau turun tadi itu Pak, yang pertama aja gitu Pak. Rupanya macam apa ya? Rupanya macam kambingnya tawa dengan kambing apa ya? Kambing biri-biri. Kambing biasa. Ya. Turunannya kan dapat apa? Tengah gitu kan. Kita persilangan ya Pak, ersik zaman kambing dan kambing jauh. Persilangan ayam dan entok. Nah, saya secara pribadi memang di sini aja lah, menjadi pendulu lah, sudah tidak pernah bertemu dengan peternakan lagi, sudah sangat kurang. Karena dulu pada saat sekolah juga di SMK peternakan sampai S1 peternakan, itu saya belajar dari guru maupun dosen itu tentang ilmu biologinya. Tapi pengalamannya itu kan belum tentu kalau kita praktekkan benar ya Pak ya? Ya betul. Itu tidak bisa menetas Pak. Itu pengalaman saya. Banyaknya enggak? Karena ada beda alel, beda alel dia. kromosom. Betul. Nah, jadi dia tidak akan menetas. Karena apa bedanya? Kalau entok sama ayam kan dari parunya saja sudah berbeda, dari selaput kakinya sudah berbeda. Dan dia tidak bisa menetas. Itu pengalaman saya. Tapi nggak tahu pengalaman Pak Iwan ya nanti ya. Nah, tapi kalau dia bebek jantan dengan entok betina, itulah jadinya serati. Nah, itu masih bisa satu alel, masih satu gen, dan dia bisa menetas. Masih satu pasang. Iya. Contohnya kan kayak singa sama harimau kan bisa. Bisa. Kuda sama keledai bisa. Nah, gitu Pak. Ya namanya liger. Tapi kalau ini nggak bisa, itu pengalaman saya. Tapi kita tunggulah dari Pak Iwan, mana tahu bisa kan. Penemuan baru deh. Nah, itulah pengalaman Langsung jadi profesor nanti. Saya bawa itu loh. Iya. Prof. Saya bertanya juga ini sama Pak Rahman. Begini Man, dalam pembuahan istilahnya betul. S2 Ini kan entok lah ya. Dia betul pertama produksilah pertama telur. Sebelum bertelur ini dia kan pembuahan ini kan jelas pembuahan dari jantan. Ya teman-teman. Ini apakah dia dibuahi semua? Itu enggak betul-betul ini saya telurnya. Apakah pertama ini ya dia dapat membuahi semua? Kayak ayam ikan. Ikan Pak. Kita berikan sekali aja dia pembuahannya. Kita tengok di YouTube itu. Dia hanya jantan sekali pembuahannya dikatakan itu jadi semua. Iya. Ini apakah sama Pak Rahman? Abang belum tahu nih, makanya kita sharing kan. Apakah di saat pertama ini, karena kan dia entok ini ternak semua, bukan entok ayam pun unggas namanya unggas apa ini, tiap 1 hari produksi, nanti 1 hari kan hampir 4 kali 5 kali benar ngawin ini. Iya. Dia sampai produksinya sampai habis Pak. Jadi, apakah dia hari-hari ini hanya inilah, apakah pertama sekali pembuahan dan telur besok berikutnya ini akan terjadi sebelum jadi pembuahan cangkang ini kan jadi apa nih? Ini apakah dia pembuahan tiap hari? Apakah tiap hari? Apa sebelum-sebelumnya itu langsung dibuat itu ya? Itu abang belum pernah apakan. Nanti Kalau ayam ya, telur. Mohon maaf, ini kan kita diskusi ya. Ini kan larinya kan ke Mendel, jadi ada juga genetik. Iya, genetik. Jadi kalau seperti yang terjadi dari telur dan ikan, ini terjadi kan istilah adaptasi. Artinya apa? Kalau telur, setiap telur, menurut saya, ya ini apalah, istilah. Kalau telur, setiap satu telur 1 kali pembuahan. Contoh buktinya itu, setiap ada titik pada telur tadi yang sebenarnya kayak titik. Ini apa ya? Putih atau kayak mata gitu. Iya, kayak mata. Itulah membuktikan bahwasanya telur itu mengalami pembuahan. Nah itu tadi. Jadi kalau ikan, inilah cara yang istilahnya adaptasi itu. Nggak mungkin dia setiap 1 kali telur 1 kali membuahi, karena alamnya seperti itu. Alamnya tadi itulah cara adaptasinya tadi. Maka dia sekali keluar Bisa buru dibuahi ya. Liburan aja. enggak Pak. Kalau begini Pak, kalau dia ini hari dia pembuahan teluran Pak, besok dia bertelur lagi. Ini kalau udah jadi pembentukan cangkang, ini kan kalau saya mustahil ini Pak masuk ke pembuahan.
logikanya ya, kalau saya Pak ya Pak Rahman, nanti Pak Rahman saya tanya Pak Rahman, ini logikanya udah membentuk dia cangkang Pak, ini kan udah bentuk cangkang, dalam satu produksi ini dia udah membentuk cangkang, nggak mungkin dia satu hari ini udah membentuk pasti 2 ini, bahkan untuk satu lagi itu disuruh besok. Ini nggak mungkin ini udah masuk di pembuahannya Pak. Pembuahan itu sebelum pembentukan cangkang inilah Pak. Nah, cuman pelajaran dulu belum sampai kayak ini, nggak sampai. Tahunya saya apa aja. Nah. Kalau macam telur ini kan bentuknya kan dia kan memiliki bentuk. Iya. Nggak seperti ikan tadi. Kalau keluar langsung dibuahi kan gitu. Nah kalau telur ini ya nanti tinggal mencari pasangan-pasangan kromosom itu tadi dia kan. Yang istilahnya kalau satu buah telur tadi, satu butir telur tadi ya satu pembuahan. Nanti terbentuk lagi satu butir lagi juga ada masuk pembuahan itu. Iya kan gini, ya Pak, kan ini ibaratnya kan dikawin lah ini hari, ini telur ini kan, besok dikawin ini kan sebelum bertelur ini Pak, ini kan gini janinnya nih, janin telur-telurnya gini Pak. Kalau kita udah tengok ya kalau begitu, telur kita potong, telurnya udah ada. ini banyak nih telur ininya, tapi belum bentuk telur. Belum. Dia masih kenapa cuman? Sebelum apa kecil dia kerja. Apa mungkin itu Pak logikanya dalam satu hari dia istilahnya dia membuat yang ini. Nah, besok lerani ini. Saya itu belum saya mati karena kalau udah membentuk cangkang ini nggak bisa lagi pembuahan Pak. Udah katakan udah embrio itu di dalam Pak. Udah meliputi dia meliputi. Yang saya tanyakan inilah yang mesti bergumpal-gumpal ini Pak. Apakah dia serentak? Jadi hari-hari dia ini apa hanya sekedar nafsu? Pelampiasan aja lah ini yang jantan ini masuk aja. Yang penting memang para ternak masa bertelur dia melayani aja, betina itu mau kayak mana aja masuk ada jantan 3 diembat kasihnya aja tuh. Orang dia mengatakannya pulpanya membesar. Udah ada nggak ada apanya. Masuk kalau nih Pak Iwan. Kalau menurut saya kan gitu. Iya. Itu ya cara apanya logikanya tetap sekali aja. Kenapa saya bilang sekali ya? Iya. Istilahnya sekali jadi ya udah itulah dia terus istilah pernah kalau dia terbukti gini, misalnya kita kan pernah ada motong ayam lah kan gitu. Iya. Ayam betina yang saya bilang udah masa bertelur. Telurnya. Tapi pas kita buka itu telurnya itu dalam ada besar, sedang. Itu cuma ada. Udah istilahnya udah beruntut lah dia kan gitu. Jadi tinggal nunggu harinya aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau apapun misalnya kita bilang lah, ya maaf katanya dimainkan lagi lah sama aku, nggak ada pengaruhnya. Maaf katanya kita dewasa sama manusia lah kan gitu sih. Ya udah sekali. Jadi nggak ada istilah bilang ini nitip kuping, nitip ini nggak ada. Saya pendapat Pak, sependapat sama Tony, gitulah saya pikir saya. Izin menjawab ya Pak. Oke, Pak Rahman. Nah, kebetulan TSM saya pada saat pemeliharaan titik dari dia bertelur sampai bertelur lagi dan diambil produksinya berapa persentase netasnya. Nah, jadi itu kita melakukan pengamatan yang dimana dari pengamatan 1 sampai pengamatan 10 ada yang 1/5, 1/6, 1/7. Nah, kualitas mereka tadi menetas. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu tadi kan dari 1 kali persilangan sampai perkawinan. Itu jadinya berapa? Nah, jadi itu ada 1 kota itu yang dia hanya sekali saja dikawinkan. Nah, itu jadinya rendah, 20%. Iya. Nah, ketika makanya unggas itu tidak memiliki masa birahi. Jadi kapanpun siap untuk dikawinkan. Ketika dia sudah memasuki masa yang namanya masa dewasa ya. Masa munggur ayam ya, unggas. Nah, jadi ketika dia dikawinkan, diserahkan, dia itu 1 kali penilangan itu bisa membuahi 1 sampai 3 butir. 3 ya, sekali ya. Nggak harus 1 sampai sekali. Nah, jadi kita itu pengamatan itu dari pengamatan saya dari dia bertelur sampai bertelur lagi. Yaitu tadi perbandingan yang bagus 1/5 rasionya jantan 1 betina 5. Ya kita kandangkan terus sampai terus menerus. Nah itu akan meningkatkan produksi daya tetasnya semakin tinggi. Nah itu maksudnya kan Bang tadi itu berapa kali dia dikawini? Nah kan pada saat kita kan per kota itu dia, kita kan melihat daya tetasnya tadi kan. Nah kalau berapa kali dia dalam satu hari kawin bisa 1 sampai 4 kali kan gitu. Nah tergantung kemampuan jantannya tadi sehat atau tidak kan gitu. Tapi dalam satu sekali persilangan 1 jantan dan 1 betina itu mampu membuahi 3 butir.
Jadi untuk ke telur keempat dia itu udah infertil, tidak dibuahi lagi. Kalaupun Tapi dia tetap bentuk telur tetap dia. telur, karena Oh. sudah ada stigmanya. Iya, iya. Nah, dia sudah berproses karena Berproses. kan sudah memiliki sel telur. Di alat reproduksi itu kan ada yang namanya mesinnya ya. Kita bilang infundibulum, magnum, itmus, uterus, vagina. Nah, dia di uterus pembentukan kulit telur. Nah, pada saat kulit telur itu sudah siap untuk dikeluarkan, tapi waktu dia pembuahannya di infundibulum, nah itulah dia pada saat disitulah pembuahan tadi terjadi. Nah, ketika di uterus kan nanti ada besarnya itu kalau kita potong itu ya ayam betina ya ataupun entok betina. Jadi pada saat itu sudah nggak bisa kita bilang itu dibuahnya di situ udah, tapi tinggal proses untuk menunggu keluar. Berarti di sini ya temannya. Iya. Berarti di sini itu ya. Iya. Jadi kalau udah tingkatan yang besar ini udah gini, ini udah siap pembuahan di sini ya. Berarti yang di sini lah ini tuh. Kan ada kita tengok ayam yang udah terpotong kita, udah bertelur ya. Iya. Jadi Kan banyak kecil-kecil itu. ini Nah, izinnya itu saya pikir tuh. sambil menggambar ya kan. Alat reproduksi. Oh ini Bapak. Nah, itu. Nah, karena pun penelitian saya bisa dipertanggungjawabkan di Universitas Bengkulu. PU saya langsung profesor di UNGAS. Jadi saya siaplah untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian saya tadi. Nah, dia itu ada namanya sel telur ya tadi di sini. Ini kan banyak nih. Seperti inilah, ada yang besar ukurannya gitu lah. Baru di sini nanti ada namanya infundibulum. Baru dia terus seperti ini nanti dia gambarnya, dia membesar di sini. Nah, inilah namanya uterus. Nah, baru terus. Nah, inilah vaginanya. Nah, inilah gambar alat reproduksi pada unggas betina. Nah, di sini nih, ini memang udah dihasilkan dari unggas tadi. Unggas betina itu memang sudah ada contohnya ayam petelur. Ayam petelur kan tanpa persilangan. Tanpa persilangan tetap bertelur, keluar telurnya. Nah, Ya, jadi ya, ya, ini ya. memang dihasilkan Memang sudah ketika ada sudah dari dia betina. dewasa. Iya, iya. Dewasa tubuh tadi 6 Sejenis- sampai 7 bulan ini sudah dihasilkan. Jadi unggas itu ya. Supaya apa kita merangsangnya tadi? Pakan ya. Oh, yang pakan. mengandung Tercukupi. kalsium yang tinggi. Nah, kalau kita mau menyilangkan, ini kita gambar keluarga ayam yang kecil itu ya, ini vaginanya. Nah, jadi ini vaginanya ini masuk nih. Dibuahi. Nah, dia ini jalan terus kemari spermanya, bertemu di sini dia, bercintanya. Antara sel jantan dan sel betina, ya, Ya. di sini. Nah, udah dibuahi di sinilah terus. Ya. Di infundibulum namanya. Nah, ini magnumnya. Di sini musnya, sini uterusnya, sini vaginanya. Nah, jadi dia di sinilah pertemuannya tadi. Nah, itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti Makasih. Mantap. sampai 2 kali juga berarti ya Bang. Iya, memang harus persilangan terus. Jadi nyambung sedikit, agak panjang lah sedikit, iya kan? Iya. Contoh yang dibilang Pak Ahmad tadi, dia mampu membuahi sekali sampai 3 butir tadi ya. Iya. Apa bisa kita tandai begitu begini? Setelah dikawini misalnya Kawini. ayam betina atau entok betina tadi kan, ini umum lah ya. Nah, jadi telurnya pertama keluar, besok keluar lagi, kan 3 tadi kan? Nah, ini Pak, tadi kan saya sudah bilang, saya melakukan penelitian bahwasanya kan per kotak nih. Ya. Yang kotak isinya 5 dikawinkan sekali-sekali, Ya. yang ini dikawinkan 1 hari sekali, Ya. yang ini 2 hari sekali, Hmm. sudah dibuat. Nah, Hmm. kan kita kan berbicara daya tetas tadi. Ya. Nah, daya tetas yang tertinggi kan tiap hari yang tiap hari bertemu. Oh, berarti kan berulang kali ya, berulang kali. harus berulang kali. Nah, Kita maksud tadi gini, mau kita yang maksud saya kan mau kita tandai. Kalau sebatas 3 telur tadi yang dibuat sampai tadi, nanti pada hari ketiga udah dia mengeluarkan telur yang ketiga kan ya digabungkan lagi sama yang kita anggap yang udah dibuahi lah kan, kemampuan dia membuahi kan 3 butir tadi. ya, Kita stop jantannya. ya bakalan jadi telur Biasa kan? tidak dibuahi Pak. Nggak dibuahi kan? Nah itu maksudnya. Iya. Tapi kan nggak dibuahi lagi. Tetap keluar. Tetap keluar. Kalau keluar, tetap telur. Seperti contoh tadi kan ayam apa tadi? Ayam telur tadi kan hanya dibuahi. Kalau dia ramkan itu tetap nggak ada yang jadi. Pembuahannya.
kalau dia makanya unggas ini memang harus ada kejantan tangguhnya lagi. Gabungkan aja ya namanya. Oke. Nah kalau ya persilangannya 5, kalau ada 6, 7, kalau bisa ditambah jantannya lagi. Itu maksudnya tadi satu jantan 5 betina tadi ya? Iya Pak, rasio yang terbaik Pak. Itu kan dalam satu tempat itu. Iya Pak. Betina, Iya. jantan. Kalau misalnya diambil secara global gitu, katakanlah 50 betina, kita masukkan umpamanya 5 jantan Atau 10. jantan. Iya. Kita lepas di satu tempat. Nah kalau sudah pemeliharaan di 50 indukan, pasti kan modern udah mulai paham si peternak tadi. Dia akan membuat kandang persilangan Pak, nggak bakalan lumbar-lumbar gitu. Oh, nggak karena lumbar-lumbar nanti gitu. jadi persaingan, jantan sama jantan. Iya, iya, iya. Kita bilang belajar. Istriku mau ambil loh ya. Mandi. Yang di apa sih diskat-skat juga ya maksudnya ya. Nilai keturunannya beda nih. Iya. Tancap-rancangnya Tahu. beda ya. Kau bukan Garangnya bapakku. dia. Garangnya dia masuk berantam, belaga lagayam. Iya, iya. Beda. Bertarung ya. Jadi baik yang disampaikan dengan Pak Rahman itu secara anatominya, wah mantap. Mungkin ya rekan-rekan tahu. Kalau saya mungkin yang belum sampai apa aja. Apa kan nilai bisnisnya Alami, ya? nilai bisnis. Iya. Alami secara alami. Yang penting cuan. Baik. Oke. Yang penting dia cuan. Iya, iya. Cuan itu kan Suka aku ini. Tapi terus terang lah yang bilang Pak Rahman itu betul. Iya, iya. Dengan perbandingan 1 jantan 7 betina, Oh. ini kadang-kadang nggak sambut juga ini. Mau tapi yang dua Betul. ada puding lah bang. Gaya juga. Kenapa? Kenapa? Tapi dengan ini dia enak juga nggak serentak Oh. dalam apanya dia, Betul. dalam produksinya. Oh, iya. Betul. Kalau yang bakso ini lebih bagus. Oh betina 1/4/5 lebih bagus. Cepat dia. Antrinya siapa? Oh gantian aku kan semalam kan. Oke. Yang lain lagi? Iya. Baik, cukup jelas ini hari dengan teknologi yang saya bawakan. Mana tahu dalam pemaparan saya dari awal sampai terakhir ada kata-kata saya yang kurang dalam penyampaiannya, saya mohon maaf di sini. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk kita berikan aplaus dulu untuk Pak Langsung.